Mana dalil yang menyatakan orang tua Nabi SAW ke dalam neraka? Nabi SAW sebelum menaklukkan kota Mekah, di perjalanan beliau singgah ke kuburan ibunya di Abwa. Terlihat oleh Umar nangis. Ditanya, ma'abkaka ya Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis wahai Rasulullah? Kata beliau, ista'dzantu rabbi li an astaghfira li ummi falam ya'dzan li wasta'dzantu li ziyarati qabriha fa'adina li fazurul qubur fa innaha tudzakkirukumul maut. Aku minta izin kepada Allah untuk memintakan ampunan untuk ibuku, tapi dia tidak mengizinkan karena ibunya mati dalam keadaan sebagai penyembah berhala. Menjawab tuduhan ibu Rasulullah SAW di neraka berdasarkan hadis Sahih Muslim. Rasulullah minta izin kepada Allah untuk mendoakan ampunan diperuntukkan ibunya Aminah, tidak diizinkan Allah. Maka sebagian orang menganggap bahwa ibunya Nabi ini musyrik karena Nabi dilarang mendoakan ampunan untuk ibunya, mengindikasikan ibunya Nabi musyrik, kata sebagian orang. Bagaimana ini? Ternyata saya baca di dalam syarah Sahih Muslim karya Muhammad Amin Al-Haruri, ulama besar Ethiopia yang berdomisili di Makkah dan wafat beberapa tahun yang silam. Beliau mengatakan dalilnya perasaan masa wanita yang melahirkan manusia terbaik yaitu Nabi SAW, masa ahli neraka, kan gitu. Masa manusia terbaik lahir dari rahim ahli neraka. Pakai perasaan kan ya? Hati kita iya, gimana nya tengah tega iya, tapi agama ini tidak dibangun di atas perasaan dan akal. Kita berharap istri para nabi, orang tua, anak-anak para nabi semuanya ahli surga, tapi Allah kan yang lebih tahu. Allah yang lebih mengetahui siapa yang layak diberi hidayah dan siapa yang tidak, ya. Jadi dasarkanlah keyakinan pemahaman kita kepada nas, bukan perasaan atau akal. Mana dalil yang menyatakan orang tua Nabi SAW ke dalam neraka? Saya bacakan dua hadis saja. Di antaranya Nabi SAW sebelum menaklukkan kota Mekah, di perjalanan beliau singgah ke kuburan ibunya di Abwa. Terlihat oleh Umar nangis. Ditanya, ma'abkaka ya Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis wahai Rasulullah? Kata beliau, ista'dzantu rabbi li an astaghfira li ummi falam ya'dzan li wasta'dzantu li ziyarati qabriha fa'adina li fazurul qubur fa innaha tudzakkirukumul maut. Aku minta izin kepada Allah untuk memintakan ampunan untuk ibuku, tapi dia tidak mengizinkan karena ibunya mati dalam keadaan sebagai penyembah berhala. Aku minta izin kepada Allah untuk memintakan ampunan untuk ibu, tapi dia tidak mengizinkan. Lalu aku minta izin untuk menziarahi kuburannya dan diizinkan. Maka ziarahlah ke kuburan, karena itu mengingatkan kalian kepada kematian. Muqaddimah kedua, menjawab tuduhan ibu Rasulullah SAW di neraka berdasarkan hadis Sahih Muslim. Berdasarkan hadis Sahih Muslim, yaitu hadis nomor 2138 dalam syarah Sahih Muslim karya Syekh Muhammad Amin Al-Haruri dari Ethiopia. Muqaddimah kedua ini,
Di dalam Sahih Muslim ini hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, aku minta izin kepada Tuhanku untuk mendoakan ampunan untuk ibuku, tapi Allah Tuhanku tidak mengizinkan aku mendoakan ampunan untuk ibuku. Dan kemudian aku minta izin kepada Allah untuk berziarah kepada ibuku, Allah mengizini aku. Ziarah kubur mengingatkan akhirat. Rasulullah minta izin kepada Allah untuk mendoakan ampunan diperuntukkan ibunya Aminah, tidak diizinkan Allah. Maka sebagian orang menganggap bahwa ibunya Nabi ini musyrik karena Nabi dilarang mendoakan ampunan untuk ibunya, mengindikasikan ibunya Nabi musyrik, kata sebagian orang. Bagaimana ini? Ternyata saya baca di dalam syarah Sahih Muslim karya Muhammad Amin Al-Haruri, ulama besar Ethiopia yang berdomisili di Makkah dan wafat beberapa tahun yang silam, dengan judulnya Al-Kawkabul Wahaj Wal-Raudul Bahaj fi Syarhi Sahihi Muslim bin Al-Hajjaj, jilid 11. Di jilid 11 halaman 281 beliau mengatakan ini hadis justru bagi ulama yang mengatakan bahwa ayah dan ibu Nabi itu selamat dari neraka, seperti yang diakui oleh sebagian besar ulama, terutama dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Ini ulama menafsirkan hadis tersebut, dilarangnya Nabi mendoakan maghfirah untuk ibunya karena ibunya ini tidak punya dosa. Kenapa tidak punya dosa? Karena belum termasuk orang yang dapat informasi dakwah Islam. Karena anaknya namanya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum menjadi nabi, belum menjadi rasul, maka ibunya ini belum tersentuh oleh dakwah, belum tersampai dakwah kepadanya. Karena belum tersampai dakwah, maka ibu Nabi ini tergolong orang yang tidak punya dosa secara akidah, secara akhlak. Sejarahnya juga wanita yang salihah. Nah, karenanya maka tidak diperlukan untuk diistighfarkan. Ini tafsirannya begitu. Annal istighfar, ya, far'u taswiri dambi. Sesungguhnya istighfar itu cabang menggambarkan taswir, tasawur, menemukan, menggambarkan adanya dosa. Wadzalika fi awanit taklif, terjadinya bisa digambarkan adanya dosa apabila taklif mukallaf, yaitu kena hukum syariat, sudah kena dakwahnya syariat. Wala yuqalu dzalik, dan ini tidak bisa diterima akal, dia disebut mukallaf secara syariat fi man lam tablughu ad-da'wah, bagi orang yang tidak kesampaian dakwah karena putranya belum jadi nabi. Fala wajha lil istighfar lahum, maka tidak diperlukan istighfar untuk mereka, khususnya ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal istighfaru ma syuri'a illa li ahli dakwah, maka istighfar itu tidak disyariatkan kecuali untuk mereka yang sudah didakwai dan punya dosa. La li ghairihim,
bukan untuk selain mereka yang sudah kena informasi dakwah. Ini tidak tahu dakwah karena beliau istri Abdullah Sayyidah Aminah ini wafat, Nabi masih kecil, belum jadi Nabi, belum jadi Rasul, belum mendapatkan dakwah Islam. Wa in kanu najin, meskipun beliau ini orang yang selamat, meskipun mereka orang yang selamat, tidak diperlukan istighfar karena fiman lam tablughu ad-da'wah, karena tergolong orang yang belum nyampe dakwah kepadanya. Ini jelas dijawab oleh Syekh Muhammad Amin Al-Haruri di dalam syarahnya Sahih Muslim. Ini ulama besar dunia. Ulama besar dunia, bukan sekedar ustadz-ustadz amatir. Ini ulama besar dunia.